Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jaksa Agung pastikan ya, kejari Jaksel cari Sylvester Matutina. Ngeri bos, ngeri sedap ya. Dan bahkan banyak yang kemudian muncul narasi-narasi di berbagai media sosial mengatakan, ayo dong para netizen ya, kita sudah buat sayembara untuk membantu kejaksaan tangkap Sylvester. Ini jangan-jangan ini sudah sebulan ya, sebulan sudah belum ditangkap. Apakah ini sudah DPO atau bagaimana? Ini salah satu komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya melihat ya, dengan adanya netizen yang kemudian sudah mulai ada kecurigaan-kecurigaan, kenapa Sylvester ini tidak kunjung ditangkap? Ada apa? Apakah Kejagung ini begitu kan ya melempar ya soal bagaimana penangkapan Sylvester ini kepada Jaksel? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung masyarakat sudah membuat bui sendiri begitu kan? Ini ada poster dari Blank ya, saya kutip ya. Ini dicari apakah Anda melihat orang ini? Ya ini mukanya Sylvester di situ begitu kan? Terus kemudian Sylvester Matutina telah terbukti ya melakukan tindak pidana dan melarikan diri dari proses eksekusi dari kejaksaan. Wah, ya memang sudah buim, sudah ingkrah begitu kan, seharusnya dihukum begitu kan. Sudah melakukan tindak pidana begitu. Dan di bawahnya ada caption yang cukup menarik begitu kan. Ini hadiah 10 juta. Bagi yang berhasil melaporkan keberadaannya pada kejaksaan, hubungi Umar Hasibun. Ngeri kan? Ngeri sedap. Apakah berani ini akan diusut tuntas begitu kan? Apakah Kejaksaan Agung ini akan berani begitu? Jadi saya kira dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, ketika Kejagung sudah memerintahkan kejari Jaksel begitu kan ya, maka Sylvester untuk dicari kemana-mana begitu kan. Ini tidak kunjung. Sekarang biasanya kan muncul di berbagai televisi begitu kan. Debat dengan Roy Suryo. Tapi Sylvester sendiri nggak tahu ini arahnya kemana sekarang ini. Kemudian dilaksanakan eksekusi Sylvester nih Pak, sudah 6 tahun ini ada dituran langsung nggak sih dari Jaksa Agung kepada perusahaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari. Jadi Kajari sedang mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak kita sedang dicarinya ya. Banyak muncul spekulasi dari masyarakat, jangan-jangan kabur, jangan-jangan diduga menghilang, jangan-jangan ngumpet di Solo. Ini banyak narasi-narasi yang muncul begitu, terutama dari Guntur Romli. Jangan-jangan ini ngumpet di Solo. Ayolah dong, ya hadapi. Kenapa kok di media sosial garangnya sangat luar biasa, tapi berhadapan dengan Kejagung ini kok mingkem, kok diam? Padahal ini sudah ingkrah. Pertanyaannya hanya dua. Apakah Sylvester ini begitu kan benar-benar kabur, atau kejaksaan yang kemudian takut untuk menangkap Sylvester? Pertanyaannya hanya dua itu, sederhana begitu. Kalau memang kejaksaan tidak bisa menangkap Sylvester, ada apa di balik ini semua? Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Tergantung Presiden Prabowo. Kembali ke yang tadi begitu. Kalau Presiden Prabowo memerintahkan itu, siapa yang tidak bisa? Bisa begitu. Ini sudah ingkrah loh begitu. Saya kasihan begitu. Kasihan ya, seharusnya ini sudah dilakukan sejak lama begitu kan. Ya, sejak lama yang seharusnya dilakukan itu begitu. Bahkan ada yang mengatakan serius ya, kayaknya beliau sudah 2 kali bikin postingan ini. ini salah satunya begitu dari Omar Hasibun begitu kan ya. Saya buat sayembara guys, barang siapa yang bisa temukan keberadaan Sylvester dan laporkan ke Kejaksaan RI dengan bukti-bukti valid akan diberikan hadiah sebesar 10 juta. Wanted. Tapi sejak kemarin begitu kan, sejak kemarin sudah diputuskan ingkrah dan kemudian keluar di media sosial ya, bahkan di televisi begitu kan, dan bahkan 6 tahun ini tidak diperiksa apa-apa begitu, bahkan lolos begitu. Nampaknya Sylvester ini kuat, sangat kuat begitu kan. Siapa di balik ini semua? Saya kira apakah di balik ini semua ya orang-orang kuat atau orang-orang kurus? Benar nggak begitu kan? Jadi saya kira kalau orang-orang kuat pasti tahu siapa mereka. Kalau orang-orang kurus pasti tahu siapa mereka begitu kan. Inilah pada hakikatnya seolah-olah hukum tumpul kepada orang yang tidak punya uang.
kepada orang yang kemudian tumpul tajam kepada kepada oposisi begitu kan, tajam kepada orang-orang orang yang tidak punya uang dan sebagainya begitu kan, tumpul kepada orang-orang yang membackingi yang tidak punya backingan. Apakah seperti itu begitu? Jadi janganlah, ayo transparansi kepada publik. Yang namanya presiden, wakil presiden, termol, siapapun begitu kan ya, itu harus sama di mata hukum kita begitu kan. Tidak boleh ada perbedaan. Kalau sudah ingkrah ya silakan begitu ya. Jangan dimainkan masalah hukum seperti itu. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini dipertanyakan dong. Bisa saja ini dipertanyakan. Ya, kenapa? Karena seolah-olah tidak transparansi kepada publik ya. Jadi saya kira banyak sekali pro dan kontra, dan pada akhirnya orang-orang orang akan tetap membicarakan masalah soal bagaimana begitu kan Sylvester ini begitu ya. Jadi Kejaksaan Agung ini, Burhanuddin ini memastikan bahwa Kejaksaan Negeri ya Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel terus mencari terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan wakil presiden yakni Yusuf Kala begitu kan ya, yang dieksekusi hukuman penjara yang sudah ingkrah begitu. Ketika awak media menanyakan kepada Kejagung begitu kan, bagaimana soal kasus Sylvester, dia akan meyakinkan kepada masyarakat akan menjemput paksa, akan mencari itu begitu kan ya. Bahkan ya Sylvester ini kan diduga memfitnah mengenai soal Yusuf Kala begitu saat berorasi 2017 kemarin begitu kan ya. Nah, atas perbuatan inilah yang kemudian ya Sylvester ini divonis 1 tahun penjara. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada vonis-vonis seperti itu begitu. Tidak pernah dieksekusi sama sekali. Ini kan ngeri pada akhirnya. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi ini harus benar-benar benar-benar diminta keterangan, datang dong ke kejaksaan itu sebagai bentuk bahwa begitu dirinya itu bersalah atau tidak. Jangan keluar-keluar di media sosial sok jago berhadapan dengan hukum seperti ini, mengkem begitu. Ini Jaksa Agung perintahkan eksekusi Sylvester Matutina, kami sedang mencari. Nah, ya, apakah ini kabur? Apakah ini menghilang atau bagaimana begitu? Ngeri-ngeri sedap ya. Termol. Kok segitu ngerinya kamu termol ya begitu kan ya. Jadi sampai sekarang ini masih bulat di kejaksaan, di Kejagung begitu kan. Kabarnya dari Kejagung ketika ditanya dilempar kepada Kejari Jaksel. Ini kok saling lempar pada akhirnya. Apakah takut ya? Apakah takut kejaksaan ini untuk menangkap Sylvester? Padahal sudah jelas-jelas di depan mata begitu. Apa kekuatan Sylvester ini? Jangan-jangan punya orang ini, punya orang itu. Yang saya katakan tadi, jangan-jangan punya orang kuat, pura orang gemuk, ya? Atau jangan-jangan orang yang punya backingan orang-orang kurus begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Jadi artinya apa? Artinya sayembara ini sudah menunjukkan bahwa siapa yang akan menjadi tersangka nantinya begitu kan ya. Apakah ini benar-benar ditangkap atau tidak begitu. Bahkan banyak yang mengatakan kalau memang seandainya Sylvester ini ada yang melihat dan melaporkan kejaksaan, apakah nggak akan dituntut balik oleh kriminalisasi? Enggak, karena memang ini sudah jelas ya. Terpidananya sudah jelas ya, sudah 1,5 tahun. Sudah jelas bahwa ini adalah merupakan fitnah. Sudah jelas mereka sudah melakukan tindak pidana itu begitu kan. Nggak ada masalah untuk melaporkan itu karena sudah jelas. Kalau ada orang yang melaporkan, tiba-tiba dilaporkan balik, nah ini mesti dipertanyakan begitu. Jangan-jangan hukum kita itu dipermainkan dengan orang-orang mereka begitu. Kita di zaman hidup di era Prabowo, bukan di era Jokowi, bro. Ya, tinggal viralkan aja begitu kan, ya. Kata netizen, no viral, no no justice begitu. Jadi saya kira dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, maka masyarakat harus paham betul bahwa ini sudah vonis sebenarnya begitu kan. Kenapa kok bisa aman-aman aja? Itu yang menjadi pertanyakan. Publik masih bertanya-tanya sampai sekarang begitu. Nggak tahu ini apakah ini ya karena ada orang yang melindungi atau siapa begitu kan ya.
sampai sekarang walaupun Kejagung sudah mencari Sylvester, akan menjemput Sylvester, ya kira-kira Sylvester kabur kemana? Kan itu pertanyaannya begitu. Publik masih bertanya-tanya soal itu begitu kan. Jadi masyarakat hari ini ya muncul ketidakpercayaan terhadap penegak hukum yang selama ini begitu kan, seolah-olah dipermainkan begitu. Ya jelas. Kenapa mengatakan seperti ini? Karena jelas ini sudah ingkrah, masa nggak bisa ditangkap begitu kan? Ya, ini sekecil apa sih begitu? Serumit apa untuk bisa menangkap Sylvester itu? Bagaimana untuk bisa menangkap bisa menangkap para koruptor yang kemudian kabur ke luar negeri seperti Riza Khalid dan sebagainya begitu kan? Kalau toh pada hakikatnya menangkap Sylvester yang ada di dalam negeri saja tidak berani kok. Ya, mau apa kita begitu kan? Ini kan ngeri. Ya, terus kemudian Harun Masiku lolos, ya. Riza Khalid masih sudah jadi tersangka, masih belum dijemput paksa begitu kan. Kan ini kan ada orang kuat pada akhirnya. Siapa orang kuat itu? Ya lokal strongman. Ngeri-ngeri bos. Ini persoalan-persoalan hukum begitu kan, ya. Jangan berkaca kepada Riza Khalid. Riza Khalid kan terlalu besar orang begitu kan. Ya dia punya segalanya gitu. Tapi menurut saya pribadi, Sylvester kan apa kekuatan dari Sylvester? Bukan pejabat tidak? Atau jangan-jangan mereka masih komisaris? Atau jangan-jangan ini karena geng Solo atau Termol? Atau yang dibackingi oleh para mereka yang kurus begitu kan? Jadi saya kira ini harus benar-benar diselesaikan lah, biar tidak menjadi spekulasi begitu ya. Saya minta tolong betul ya, kami ini sebagai rakyat kecil, tolong jangan permainkan hukum. Kalau memang sudah terpidana ya silakan terpidana begitu. Jadi pada akhirnya ini kan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sebagainya begitu kan ya, karena mungkin terlalu kuat atau bagaimana. Ini salah satu komentar netizen, ya benar-benar negara kalah sama geng Oslo, katanya kejaksaan punya intel, punya ini punya itu begitu, kok bisa kalah? Halah sama aja tuh ketuanya gitu. Gimana ini, cobalah kasih sanksi ke kejaksaan yang menjarain dari dulu. Ini komentar-komentar netizen begitu. Nggak tahu ini vonisnya ini gimana begitu kan. Padahal ini sudah jelas-jelas di depan mata, kok bisa-bisanya masih lolos ya. Apakah 6 tahun ini karena ada geng Solo yang kemudian membiarkan itu begitu. Kalau tidak ada Roy Suryo, tidak ada orang yang bersuara, saya kira ini aman-aman aja orang seperti ini kan. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.